Chapter 73 berjudul Pertempuran Pertama. Di bawah cahaya mentari senja, Clint dengan pakaiannya yang berdebu secara cepat memutar laras revolvernya untuk melepaskan pengaman yang dibuatnya sendiri. Ia mengambil posisi menembak. Cahaya memantul dari badan revolver perunggu itu. Ia memegang revolver dengan satu tangan dan menggerakkan lengan satunya, serta dengan hati-hati mengamati apapun yang mungkin terjadi di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia sedikit khawatir pada Kapten Dunn dan Air Harrison. Bagaimanapun, keduanya adalah Beyonder Nightmare, yang menurut Clint hanya ahli dalam mempengaruhi musuh dari jarak jauh. Ia tidak tahu apakah mereka ahli dalam pertempuran langsung. Saat Clint sedang memikirkan hal tersebut, Air Harrison melambatkan gerakannya, ekspresinya menjadi tenang dan damai. Ia membuka mulutnya dan membaca puisi yang menenangkan, yang tampaknya bisa membawa seseorang ke dalam mimpi. Puisi itu bergema di pelabuhan itu. Clint hampir kehilangan perasaan tegangnya dan benar-benar rileks. Ia beruntung pernah mengalami hal serupa sebelumnya dan tidak berhadapan dengan Air Harrison saat itu. Karena itu ia cepat-cepat menenangkan diri dan memasuki kondisi setengah cogitation untuk melawan pengaruh puisi itu. Ia menghela nafas lega. Ia tidak lagi meragukan kemampuan bertarung langsung dari Dunn dan Air, karena ia masih belum memiliki gambaran mendalam tentang potion dan sequence. Clint lupa bahwa nightmare atau bahasa Indonesianya adalah mimpi buruk adalah sequence 7, yang merupakan upgrade dari Midnight Boat atau bahasa Indonesianya adalah penyair tengah malam, yaitu sequence 8. Kemampuan dari sequence sebelumnya yaitu sequence 9 dan sequence 8 tidak akan hilang, malah akan sedikit meningkat. Saat Air membacakan puisinya, peti-peti kayu besar yang ditumpuk di sekeliling mereka tiba-tiba tampak beriak seperti air. Seorang pria mengenakan tuxedo hitam dan topi top hat muncul. Namun wajah pria ini dicat dengan 3 warna merah, kuning, dan putih. Sisi bibirnya melengkung tinggi seperti badut, membentuk kontras yang menggelikan dengan pakaian formalnya yang cocok untuk menghadiri jamuan makan malam. Lorota yang diperkenalkan Dunn sebagai penembak jitu menyerang maju dengan cepat. Ia memegang pistol di satu tangan dan mengepalkan tangan satunya lagi. Ia berhasil mendekati badut berjas itu dalam beberapa langkah. Badut berjas itu tampaknya terpengaruh oleh puisi Air Harrison. Tubuhnya bergoyang-goyang dan ada ekspresi damai di matanya. Ia tak punya keinginan untuk membalas. Lorota maju lalu meninju wajah badut berjas itu. Bang! Udara berderak saat badut berjas itu tiba-tiba hancur seperti cermin. Potongan-potongannya dengan cepat menguap dan menghilang ke udara. Tiba-tiba badut berjas itu dengan cepat muncul lagi dari bayang-bayang peti kayu agak jauh. Orang yang berada di bawah pengaruh puisi itu hanyalah ilusi. Itu hanyalah pertunjukan. Badut berjas itu menyeringai lagi. Ia tampak lucu ketika ia menekan topi top hat-nya dengan satu tangan dan membidik dengan tangan yang satunya membentuk gestur pistol. Bang! Suara tembakan terdengar dari tangan yang membentuk gestur pistol itu. Lorota jatuh ke kiri dan berguling di lantai, menghindari serangan itu. Namun, tidak terjadi apa-apa selain hanya suara tembakan, dan itu hanyalah tembakan palsu. Bang! 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 Dunn dan Air masing-masing mengangkat senjata mereka dan menembak dengan pasti. Badut berjas itu menghindar dengan cekatan ke kanan ke kiri, lalu berguling ke tanah, seolah-olah ia adalah seorang akrobat dari sirkus. Tiba-tiba Lorota secara mengejutkan menyerang ke depan lagi. Meskipun disebut sebagai penembak jitu, ia masih menggunakan tinjunya. Bam! Badut berjas itu tidak dapat menghindari serangan itu dan hanya dapat mengangkat lengan kirinya untuk menangkis tinju itu. Melihat badut itu berhenti, Dunn dan Air tidak ragu untuk membidik dan menarik pelatuknya. Pada saat ini, lengan yang digunakan badut berjas itu untuk menangkis tinju Lorota menyala dengan api oranye kuning. Dalam sekejap, api menyelimuti badut berjas itu dan menyebar ke arah Lorota. Bang, bang, bang. Dunn dan Air menembak revolver mereka mengenai bola api itu. Lorota menghindar. Api membakar badut itu dengan cepat. Yang tersisa hanyalah abu hitam. Namun sekali lagi, badut berjas itu muncul di balik tumpukan peti kayu di dekatnya. Ia membidik dengan tangannya yang membentuk gestur pistol sekali lagi.
ke arah Lorota yang sedang berlari untuk menyerang badut itu. Bang! Di tengah tembakan ilusi itu, Lorota tiba-tiba berhenti. Ia tidak menyerang maju karena tanah di depannya muncrat karena tembakan dan berceceran di depannya. Badut berjas itu tidak lagi menembakkan dengan ilusi pada serangan kali ini. Sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu, kenyataan dan ilusi. Bang, bang, bang. Badut berjas itu menembak Dun dan Ayur berulang kali sambil bersembunyi dan muncul di waktu yang sulit ditebak. Setelah melihat ini, Lorota menyipitkan mata dan mengangkat revolver emas kusam di tangan kirinya. Bang! Badut berjas itu tiba-tiba terjongkok, menghindari tembakan yang mematikan itu. Tapi tobatnya terlempar ke belakang, jatuh. Peluru itu meninggalkan bekas hangus yang terlihat di topinya. Setelah berguling beberapa kali, badut berjas itu memanjat tumpukan peti kayu dengan kelincahan seperti seekor monyet. Ia menembakkan peluru udara dari tangan yang membentuk gestur pistol di tempat yang tinggi. Ayur Harson mundur beberapa langkah dan menurunkan senjatanya. Ia mulai membaca puisi sekali lagi. Badut berjas itu melompat berulang kali di antara peti-peti itu. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya untuk menggaruk telinganya dan menatap Ayur dengan senyuman lucu. Mungkinkah dia menyumpal telinganya? Potion sequence yang dimiliki Secret Order sungguh aneh. Glenn mengamati pertarungan itu dari jarak jauh, sambil menebak-nebak. Tepat saat pikirannya berkelebat, ia tiba-tiba melihat sosok muncul di atas gudang di sampingnya. Lebih jauh lagi, sosok itu berlari lurus ke dalam tempat Ray Weber bersembunyi. Sosok itu mengenakan seragam putih keabu-abuan yang dikenakan para pekerja di pelabuhan. Wajahnya juga tampak dicat merah, kuning, dan putih. Badut berjas itu bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian kapten dan yang lainnya. Sementara orang lain mengambil buku harian itu. Glenn secara naluriah mengangkat tangan kanannya dan menembak sosok di atap itu. Ia baru saja membidik ketika sosok itu tiba-tiba terjongkok, beralih dari berlari menjadi berguling-guling. Bang! Glenn tidak berhenti menarik pelatuk. Ia melihat sosok itu tiba-tiba berhenti. Darah menyembur deras. Sosok itu menatapnya dengan kaget. Sambil menahan rasa sakit, ia terus mencoba masuk ke dalam gudang. Itu terasa seperti tembakan yang beruntung. Glenn mengernyitkan bibirnya dan menarik pelatuk sekali lagi. Kali ini peluru mengenai atap kayu di samping sosok itu. Bang, bang! Leonard dan Borgia juga menembak tetapi tak mengenainya. Glenn ingin mengkritik betapa buruknya keterampilan menembak mereka dibandingkan dengan miliknya ketika dia tiba-tiba berhenti menarik pelatuk. Itu benar. Mengapa kita harus menghentikannya? Bukankah aku sudah meramalkan bahwa ada bahaya besar di gudang itu tadi? Bukankah akan lebih bagus jika kita membiarkan orang itu menjadi garda terdepan dan menginjak ranjau darat untuk kita, kan? Leonard dan Borgia pasti memikirkan hal yang sama. Dengan pikiran ini, Glenn mengangkat laras revolvernya dan menembak ke langit. Bang, bang! Saat suara tembakan terdengar, sosok itu berhasil mencapai bagian terdalam gudang tanpa halangan. Ia menerjang ke bawah, menghantam atap saat ia jatuh bersama atap yang runtuh. Segera setelah keributan itu, mata Lorota tiba-tiba berubah hitam. Tangan kirinya mulai melakukan gerakan menarik yang aneh. Gerakan melompat badut berjas itu tiba-tiba berhenti saat pergelangan kakinya seperti dicengkeram erat oleh tangan yang tak terlihat. Dun tak langsung menembak dan malah mengarahkan revolvernya ke bawah. Ia membuka mulutnya dan hanya dengan menggunakan spiritualitasnya untuk menggemakan udara di sekitarnya, ia mengeluarkan suara yang aneh, samar dan halus tanpa menggunakan tenggorokannya. Dun membaca puisi. Badut berjas itu tiba-tiba menjadi lemas, seolah-olah ia telah kehilangan keinginan untuk hidup. Ayur Harson mengangkat pistolnya dan membidik. Jarinya segera menarik pelatuk. Dalam sepersekian detik itu, terdengar ratapan yang tak normal dan tragis dari dalam gudang. Ah! Teriakan itu mengandung ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia telah menghadapi hal yang sangat menakutkan. Rambut Glenn berdiri tegak, bulu kuduknya merinding. Teriakan tragis itu tiba-tiba berhenti saat keheningan kembali tercipta di bagian terdalam gudang. Keheningan yang menusuk kulit. Bang! Terpengaruh oleh teriakan itu,
Ayur hanya berhasil menembak badut berjas itu di perutnya. Hah, hah, hah. Keheningan sekali lagi terpecah dari kedalaman gudang. Suara nafas terengah-engah terdengar. Duk, 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 duk. Di dalam peti hitam, artefak 2-049 telah masuk ke mode gelisah. Chapter 74 berjudul Ray Bieber. Hah, 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 hah. Buk, 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 buk. Suara nafas terengah-engah dan kutukan keras bergantian terdengar sebelum akhirnya bergema bersamaan. Hal itu membuat Clint dan kawan-kawannya sangat gugup, seolah-olah mereka mendengar bisikan yang jahat. Memanfaatkan momen saat perhatian Ayur, Dun, dan Lorota teralih, badut berjas itu tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas panjang dari sakunya. Pang! Ia melemparkannya dengan tangan kanannya, lalu kertas itu menyala menjadi cambuk hitam yang berapi-api. Kemudian ia mencabuknya ke sisi pergelangan kakinya. Jeritan singkat namun tragis terdengar saat badut berjas itu lolos dari belenggu tak terlihat dan melakukan salto ke belakang. Bang, bang, bang! Dun, Ayur, dan Lorota menembak tetapi peluru mereka hanya mengenai peti kayu. Badut berjas itu tidak tinggal lebih lama saat ia menekan lukanya dengan tangan kanannya sambil melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan gudang. Ia begitu cepat, dan sebelum ia menghilang, tangan kanannya yang menekan perutnya beralih ke arah lengan kirinya. Luka di perutnya dalam sekejap menghilang. Tampak baik-baik saja. Lokasi di lengan kirinya yang disentuhnya dengan tangan kanannya tiba-tiba menjadi terluka dan rusak, dan sebuah peluru perak muncul di daging yang robek tersebut. Sepertinya ia memindahkan lukanya ke lengannya. Dun dan yang lainnya tak mengejarnya, karena nafas terengah-engah dari gudang paling dalam begitu keras sehingga membuat mereka gugup dan tak aman. Bang! Pintu gudang tiba-tiba terlempar dan terbang ke segala arah. Kemudian sesuatu yang terbalut dengan kain robek terbang keluar dari dalam gudang dan terjatuh tidak jauh dari Clint. Ketika Clint memandangnya, ia menyadari bahwa benda yang jatuh itu adalah sebuah lengan. Dagingnya yang berdarah telah dikunyah dan tulang-tulang putihnya yang retak dengan cara yang tak teratur tampak menonjol. Bang, bang, bang! Satu demi satu organ manusia terlempar dari dalam gudang. Awalnya hanya darah berceceran, diikuti mata dan telinga yang tercabut secara brutal. Akhirnya, separuh jantung yang berdetak dan usus yang berisi benda-benda berwarna kuning kecoklatan juga terlempar keluar. Jika kalian tak melihat mayat gemuk yang lebih mengerikan di tempat Ray Bieber sebelumnya, ia mungkin akan muntah saat itu juga. Bang! Dun mendekat, lalu ia menembak dengan menatap ke gudang yang terbuka itu. Namun pelurunya seperti tertembak ke laut. Tak ada respon yang terdengar. Hah, hah, hah. Suara terengah-engah yang keras itu semakin cepat. Lalu tiba-tiba muncul warna putih keabu-abuan memenuhi pintu gudang yang terbuka itu. Dengan dua tembakan keras lainnya, peluru Ayur, Harson, dan Borgia merobek putihnya warna itu, tetapi gagal mencegah warna itu tumpah keluar. Clint menahan nafas dan menahan diri untuk tidak menembak secara membabi buta. Ia memperhatikan saat warna putihnya perlahan-lahan menampakkan figur yang jelas. Itu adalah makhluk humanoid yang tingginya lebih dari 2 meter. Semua sendi anggota tubuhnya terpelintir secara tak wajar, seolah-olah telah dipatahkan oleh seseorang dengan paksa. Tulang-tulang putih menyembul dari bawah kulit putih keabu-abuannya yang dipenuhi dengan garis-garis seperti otak manusia yang telah dilucuti dari cangkangnya. Monster itu mengeluarkan cairan putih keabu-abuan, busuk dan lengket yang mengalir di sekujur tubuhnya. Kepalanya tampak relatif normal dengan kerutan dalam dan kulit yang pucat. Saat ia membuka dan menutup mulutnya, Clint dapat melihat gigi palsu porselen yang tampak hampir tanggal, air liur berdarah, dan tulang serta daging yang telah tercincang. Apakah Ray Bieber masih manusia? Clint bergumam saat ia merasakan jantungnya berdebar kencang. Bang! Peluru pemburu iblis Leonard mengenai dahi Ray Bieber dan merobeknya, meninggalkan lubang yang dalam. Cairan putih keabu-abuan mengalir keluar dan menetes ke tanah. Cairan itu menggeliat dan berubah menjadi belatung berwarna krem yang gemuk. Tetapi monster itu tampak sama sekali tak terpengaruh. Tidak cepat, tidak juga lambat, mencoba menerkam Borgia yang paling dekat dengannya.
Target sebenarnya dari monster itu nampaknya adalah peti hitam yang berisi artefak yang disegel nomor 2 strip 049. Dun berteriak. Dia kehilangan kendali karena kekuatan Beyonder. Lorota, sepertinya jiwanya mati, jadi cepat cari kelemahannya. Lorota menjawab. Baiklah. Lorota tidak berbicara lebih jauh. Lalu ia mengangkat tangannya untuk menekan matanya. Pupil matanya berubah menjadi abu-abu dan tak berwarna. Jiwanya terbang ke atas, memasuki dunia roh dan kerajaan jiwa yang telah mati. Ia melihat ke bawah ke arah musuh dari sudut pandang yang lebih tinggi untuk mencari suatu simpul. Glenn melihat bahwa tembakan biasa tak efektif, jadi ia tidak repot-repot membuang lebih banyak pelurunya. Ia mengetuk labelannya untuk mengaktifkan Spirit Vision-nya. Ia berencana membantu Grave Digger atau bahasa Indonesianya adalah penggali kubur Lorota. Dari penglihatannya, monster Beaver hanya memiliki satu jenis cahaya spiritual yang tersisa, warnanya putih keabu-abuan, putih yang dipenuhi dengan kegilaan. Selain itu, Clint tak melihat apapun lagi. Pada saat itu, Ayur Harrison dan Leonard Michel membaca puisi bersamaan. Kekuatan yang mampu membuat seorang memasuki tidur yang damai terpancar dari mereka. Monster putih keabu-abuan itu perlahan melambat, seolah-olah tak bisa melawan pesona dari puisi itu. Kemudian monster itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan melengking yang tak bisa didengar oleh orang biasa. Clint merasa sakit yang tajam di kepalanya. Ia kemudian terlempar dari mode Spirit Vision-nya. Ia merasakan cairan hangat mengalir keluar dari hidungnya. Saat ia tanpa sadar menyekanya dengan tangannya, ia melihat punggung tangannya berlumuran darah merah. Ayur dan Leonard jatuh kembali ke tanah pada saat yang bersamaan. Noda darah melapisi sudut bibir, hidung, dan mata mereka. Borgia, Dun, dan Lorota masing-masing mundur 1 atau 2 langkah. Warna di wajah mereka memudar. Monster itu hanya berteriak sekali, namun tampaknya melebihi apa yang bisa ditahan oleh keenam Beyonder itu. Mereka langsung menjadi sangat lemah. Bam! Monster itu mendekati Borgia dan tiba-tiba mengayunkan sendinya yang bengkok itu. Lalu bang, bang, bang. Borgia dan Dun masing-masing menembak 2 kali, tetapi mereka tak menyebabkan kerusakan apapun pada monster Beaver. Bam! Sebuah pukulan membuat Borgia terpental dan revolver laras panjangnya jatuh ke tanah. Ia mencoba berdiri sekali lagi namun gagal. Sudut mulut monster Beaver mengeluarkan cairan kental, kemudian melompat ke arah peti hitam itu. Bang! Pada saat yang genting itu, Ayur Harrison menembakkan pelurunya ke kotak itu untuk menjauhkannya. Semakin jauh, mencegah monster Beaver itu meraihnya. Momentumnya membawa peti itu terlempar maju lebih jauh 10 meter. Peti hitam itu retak dan berlubang. Lalu di saat yang bersamaan, Lorota yang mencari kelemahan monster itu berbicara. Ketemu. Aku butuh kalian untuk mengendalikannya setidaknya selama 3 detik. Kemudian Dun menjawab. Baiklah. Ia mengulurkan tangannya untuk mengetuk labelannya dan menutup matanya. Dun tampak seperti tertidur ketika gelombang tak berbentuk perlahan beriak sedikit demi sedikit. Pada saat itu, monster Beaver berhenti dan kegilaan di matanya dengan cepat surut. Kelopak matanya yang tipis dan transparan mulai menutup. Tubuh Dun mulai bergetar dan sesuatu muncul di balik pakaiannya dan menggeliat seolah-olah ia menyembunyikan ular licin tak bersisik di dalamnya. Itu mirip seperti tentakel. Lorota bergegas mendekat dengan koprol dan berguling-guling. Tiba di bawah monster Beaver, ia menopang dirinya dan berdiri, kemudian membombardir selangkangan monster itu dengan pukulannya, seperti artileri. Puff! Ia mengabaikan rasa sakit di tangannya karena korosif. Ia melangkah lebih tinggi sedikit demi sedikit. Tinjunya lalu mengebor lebih dalam lagi. Rip! Lorota menarik lengan bawahnya. Kemudian ia menyeret keluar usus yang penuh dengan noda darah kuning kecoklatan. Di dalam usus ada buku catatan kuno. Monster Beaver menjerit dengan sangat keras dan tubuhnya tiba-tiba menyala, kemudian meleleh. Merunduk! Tepat saat teriakan Ayur Harrison berhenti, kalian melihat monster Beaver tiba-tiba membengkak. Kemudian, boom! Di tengah ledakan keras, Clint yang jauh terlempar ke udara oleh gelombang kejut dari ledakan itu, kemudian mendarat dengan keras. Ia berjuang untuk berdiri melawan rasa sakit kepala yang berputar-putar. Kemudian ia melihat monster Beaver berubah menjadi tumpukan daging yang menjijikan dan membusuk. Kemudian ia melihat Dun dan Lorota yang berada belasan meter darinya. Tampak seperti mereka telah pingsan.
Ayer Harsen, Borgia, dan Laurent Michel juga tergeletak di tanah. Beberapa mengerang kesakitan, beberapa berjuang untuk berdiri namun gagal. Glenn baru saja akan rileks ketika tiba-tiba ia melihat benda yang dikenalnya sekitar 2 atau 3 meter darinya. Itu adalah peti hitam. Peti hitam itu berhenti menggelinding dan permukaannya yang retak menghadap ke langit. Sebuah lengan coklat kurus terulur, mencoba keluar dari kotak itu. Artefak 2 strip 049. Sial! Jantung Glenn menegang saat ia langsung melompat ke arah berlawanan dalam upaya untuk melarikan diri dari jangkauan efektif artefak itu. Ledakan sebelumnya telah melemparkan peti hitam itu ke dekatnya, dan pada saat itu kepala Glenn tiba-tiba berdengung. Selanjutnya kita masuk ke chapter 75 yang berjudul Menyelamatkan Diri Sendiri. Oh tidak, aku telah dikendalikan oleh boneka itu. Kapten dan rekan-rekannya tidak sadarkan diri atau belum pulih. Mereka bahkan tidak bisa bangun. Mereka tidak akan bisa membangunkanku tepat waktu. Tidak, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Semua yang di depan mata Glenn tampak bergerak lambat. Semua sendi dan otaknya tampak telah dilapisi dengan lapisan lem yang semakin menebal. Ia tidak ingin menjadi boneka versi manusia. Jadi, ia berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku jelas tidak bisa memukul diriku sendiri. Pasti ada kekuatan. Kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar. Aku akan mencobanya. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Tanpa ada waktu untuk berpikir lebih jauh, Glenn mendapatkan ide dalam waktu kurang dari 3 detik. Ia menggerakkan sendi lututnya yang sulit digerakkan itu dan melangkah berlawanan arah jarum jam. Yang ia lakukan hanyalah merapal mantra dalam hati dengan susah payah. Mantra peningkatan keberuntungan. Dengan susah payah, ia membaca mantra tersebut dan melangkah berlawanan arah jarum jam. Tepat saat ia menyelesaikan mantranya, teriakan dan kumaman yang sangat kacau dan histeris terdengar di pikirannya. Teriakan dan kumaman itu dengan cepat menguasai setiap sudut pikiran Glenn yang lamban. Otak Glenn seperti berisi air mendidih, kemudian tubuhnya yang kaku berubah menjadi ringan, sementara spiritualitasnya meningkat. Kabut putih keabu-abuan yang tak berujung dan bintang merah tua dengan jarak yang bervariasi muncul sekali lagi di depan matanya. Pikiran Glenn yang bingung dengan cepat menjadi tenang, kemudian ia akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Untungnya ritual peningkatan keberuntungannya dan dunia misterius di atas kabut abu-abu sama sekali tidak bisa dianggap normal. Setelah mondar-mandir beberapa kali, Glenn mulai mempertimbangkan situasi yang ia hadapi. Aku tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu kan? Tetapi jika aku mengambil risiko dan segera kembali, tidak ada jaminan jika aku akan selamat. Bagaimana jika aku dikendalikan oleh artefak itu lagi? Saat dalam dilema, Glenn tiba-tiba menepuk dahinya sendiri dan tidak bisa menahan tawa pelan. Sepertinya aku belum terbiasa dengan statusku sebagai seorang sihir. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia menghilang dan tiba-tiba muncul di kursi kehormatan di depan meja perunggu panjang. Duduk di kursi bersandaran tinggi dengan simbol yang aneh itu. Glenn mengelurkan tangannya, lalu pulpen muncul entah dari mana. Ia mencoret-coret kalimat di selembar kertas ilusi. Kembali ke dunia nyata sangatlah aman. Segera setelah itu, Glenn mengeluarkan proyeksi pendulum arwah dari sakunya. Setelah beberapa pertemuan, ia mendapati bahwa barang-barang yang dibawa diproyeksikan di atas kabut abu-abu. Tetapi itu relatif samar. Glenn memegang rantai perak dengan tangan kirinya, lalu ia membiarkan pendulum batu topas tergantung hampir menyentuh kertas. Ia menenangkan nafasnya dan setengah menutup matanya. Glenn dengan tenang mengulangi kata-kata di selembar kertas itu. Kembali ke dunia nyata sangatlah aman. Kembali ke dunia nyata sangatlah aman. Setelah mengulanginya 7 kali, Glenn menyelesaikan ramalannya dengan spirit dowsing. Ia membuka matanya dan melihat batu topas itu berputar searah jarum jam dengan pelan. Searah jarum jam adalah afirmasi, sementara berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Kembali ke dunia nyata sangatlah aman. Glenn menghela nafas lega, lalu ia menyimpan rantai itu seperti biasa. Kemudian ia melepaskan spiritualitasnya.
Klein merasa seperti terjatuh. Kabut yang sama dan bintang-bintang merah tua berubah menjadi halus dan melesat ke atas. Klein segera mendapati dirinya masih linglung di posisi aslinya. Ia melihat boneka coklat itu setengah jalan keluar dari peti. Ia juga memperhatikan bahwa artefak itu tampaknya telah berhenti bergerak. Pikirannya kembali normal. Tepat saat Klein hendak mencoba menggerakkan lengannya untuk memastikan kondisinya, ia tiba-tiba mendengar suara yang tersembunyi, entah dari mana asalnya. Apa kau ingin dibangunkan? Kau bisa selamat selama kau berjanji padaku satu hal. Satu hal ini adalah membantuku mengambil buku catatan dari keluarga Antigonus itu. Mengangguklah jika kau setuju. Aku tahu kau masih mampu mengangguk kan? Lalu Klein berkata dalam hati, siapa itu? Benar, artefak itu sepertinya tidak berusaha mengendalikanku. Ia tidak akan mempengaruhi orang yang sama berulang kali. Akan ada jeda. Klein terkejut, tapi ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Pada saat itu, suara itu muncul lagi. Kau bisa memperoleh imbalan tambahan jika kau menyelesaikan masalah ini. Aku tahu kau adalah seorang sihir. Aku juga tahu bahwa gereja Dewi Evernight tak memiliki sekuens 8 yang merupakan upgrade dari sekuens 9-mu. Secret Order kami dapat memberikannya padamu. Terus terang saja, sebelumnya aku juga seorang sihir. Jika tidak, aku tidak akan berani kembali. Untuk menunjukkan ketulusanku, sekarang aku dapat memberitahumu bahwa sekuens 8 dari sihir adalah clown. Atau bahasa Indonesianya adalah badut. Klein bergumam dalam hati. Clown? Secret Order? Klein hampir bergerak karena terkejut. Ia tak tahu hubungan antara sihir dan badut. Baiklah, tentukan pilihanmu. Percayalah, kau tidak punya banyak waktu lagi untuk disia-siakan. Suara itu terdengar lagi bersama dengan angin. Don dan Lorota yang jauh masih tak sadarkan diri. Borgia tampak terluka parah. Ia mengerang tanpa bergerak. Ayur Harrison dan Leonard Michel dalam kondisi yang relatif baik. Mereka mencoba untuk duduk. Kenapa aku? Secret Order. Apakah dia badut berjas sebelumnya? Setelah dia melarikan diri, dia diam-diam kembali dalam upaya untuk memancing di air keruh. Setelah mendengar suara itu, segala macam keraguan langsung terlintas di benak Klein. Karena orang itu mengatakan bahwa dia adalah seorang sihir, Klein mencoba menggunakan proses berpikir seorang sihir untuk menganalisis situasi. Ia berani kembali karena ia meramalkan harapan. Ia yakin bahwa monster Bieber akan hancur dan kami akan mengalami masalah besar. Ia tidak mengambil buku catatan itu sendiri atau berurusan dengan kami secara langsung. Karena dia mungkin telah meramalkan bahwa buku itu akan mengandung risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, ia curiga Kapten dan Lorota berpura-pura tak sadarkan diri. Atau bahwa ini adalah jebakan yang disiapkan untuknya. Ia tidak membuat ramalan lebih lanjut untuk menentukan keadaanku saat ini. Sebagian karena pertama-tama ia mungkin tak punya waktu. Jika ia menunggu lebih lama, Ayur Harrison dan yang lainnya akan mendapatkan kembali sebagian kekuatan bertarung mereka. Kedua, dia meremehkanku. Dia sangat memahami seorang sihir dan yakin bahwa aku tidak dapat lepas dari kendali boneka itu. Dari sudut pandang lain, ini juga berarti bahwa ritual peningkatan keberuntungan tak menyebabkan penampakan yang abnormal. Dengan pikirannya yang tak lagi lamban, Klein merasa bahwa alur penalarannya cukup jelas. Ia yakin dengan isi pikiran dan tujuan badut berjas itu. Mengenai janji badut itu, ia sama sekali tak mempercayainya. Saat pikiran itu melintas di kepalanya, Klein mengendalikan lehernya dan mengangguk pelan. Saat ia melakukan tindakan ini, ia juga sekalian memastikan bahwa ia telah lolos dari kendali artefak 2-049. Tepat setelah ia mengangguk, tirai transparan bergerak 2 hingga 3 meter dari sisinya, memperlihatkan badut berjas yang wajahnya dicat dengan warna pastel badut. Ia tidak lain adalah anggota Secret Order yang telah melarikan diri sebelumnya. Saat Klein sebelumnya berbalik dalam upaya untuk melompat keluar dari jangkauan artefak 2-049,
Tubuh Clint saat ini membelakangi peti hitam itu, serta boneka itu. Badut berjas itu berada di depan samping Clint. Pertama, badut itu harus menjauh dari artefak, dan kedua, menghindari dari laras revolver yang berada di tangan Clint. Jelas bahwa ia sangat berhati-hati. Badut berjas itu mengeluarkan selembar kertas panjang dari sakunya dan menggoyangkan dengan kuat hingga berubah menjadi lurus seperti tiang kayu. Ia memegang tiang kayu itu dan pada jarak 2 hingga 3 meter, ia berusaha menyodok bahu Clint untuk membangunkannya. Orang ini sangat mengenal artefak 2 Strap 049. Ia tahu bahwa jika ada aroma ketuluran keluarga Antigonus, boneka itu akan mengamuk dan mengendalikan 2 orang sekaligus. Ia sepertinya juga tahu bahwa melempar batu tampaknya tak efektif. Aku pernah melihat kapten dan rekan-rekannya mencoba cara yang sama. Meskipun Clint tidak tahu mengapa 2 Strap 049 berhenti mempengaruhinya lagi, ia berani tinggal dalam jarak 5 meter darinya. Oleh karena itu, ia menunggu sambil menahan nafas. Tepat saat tiang kayu hendak menyentuh bahu Clint, ia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meraih ujung tiang itu lalu menariknya ke belakang Clint. Badut berjas itu terkejut saat tubuhnya ditarik ke depan. Ia terhuyung beberapa langkah ke depan saat jarak antara dirinya dan Clint menyempit. Ia kini berada kurang dari 2 meter. Pada saat yang sama, Clint sudah siap untuk menarik pelatuk revolver di tangannya. Bang! Bang! Ia menembak 2 kali tetapi tidak membidik badut berjas itu. Sebaliknya, ia membidik ke belakangnya, menembak ke sisi artefak 2 Strap 049. Sebelum suara tembakan terdengar, badut berjas itu telah mengambil inisiatif untuk berguling dari keadaannya yang terhuyung-huyung. Ia secara naluriah mundur. Clint melepaskan tangannya dan memegang tiang kayu itu. Lalu ia mengambil beberapa langkah, menjauh dengan cepat dan bergegas keluar dari zona berbahaya. Tepat saat badut berjas itu berguling 2 kali dan hendak melompat mundur, kepalanya berdengung lalu pikirannya dengan cepat menjadi lamban. Ini tidak bagus. Dia memaksaku untuk menghindar ke arah boneka Antigonus. Aku berada dalam jarak 5 meter. Bagaimana mungkin dia tidak dikendalikan oleh boneka Antigonus? Badut berjas itu berhenti berguling. Ia mencoba merangkak keluar dari jangkauan boneka itu dengan persendiannya yang tampak berkarat. Pada saat itu, Clint sudah membalik badan. Ia memegang revolvernya dengan kedua tangan, lalu ia membidik target yang bergerak lambat. Baginya, itu sama dengan menembak target yang berhenti. Setelah melihat pertarungan badut berjas dengan Dun, Ayur, dan Lorota, Clint tahu bahwa ia sangat gesit dan pandai berguling. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka hanya berjarak 1 atau 2 meter, ia tak menembak secara langsung. Sebaliknya, ia memaksa badut itu untuk menghindar ke zona berbahaya, di mana artefak 2049 berada. Jika boneka itu tidak efektif, badut berjas itu akan memastikan bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap. Ia kemudian akan melarikan diri dengan melompat mundur dan tak menimbulkan ancaman yang berarti. Bang! Terpantul dari tatapan mata badut berjas. Clint yang berjas hitam menarik pelatuk dengan tenang. Selanjutnya kita masuk ke chapter 76 berjudul Mengurus Pasca Kejadian. Peluru perak itu melintasi jarak pendek beberapa meter dan secara akurat menembus leher badut berjas itu. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar, mewarnai kulit dan dasi kupu-kupunya menjadi merah. Badut berjas itu tidak dapat berteriak karena tenggorokannya seperti mengeluarkan suara nafas yang terengah-engah. Ia ingin mengangkat lengannya untuk memindahkan luka yang fatal itu. Namun, persendiannya tampak dipenuhi lem, gerakannya lambat dan tersentak-sentak. Setelah memasuki kondisi setengah gagitasi, Clint tidak terkejut dengan muncratnya darah tersebut. Ia menarik pelatuk sekali lagi dengan tenang, seolah-olah itu adalah latihan hariannya yang biasa. Sebuah lubang mengerikan muncul di dahi badut berjas itu saat warna merah tua menyembur keluar. Kilau di matanya meredup karena kekuatan revolver yang rumit itu jauh lebih tinggi dari apa yang dibayangkan Clint. Saat lututnya tertekuk dan lengannya terkulai, badut berjas itu perlahan jatuh ke tanah. Matanya
membeku dengan tatapan kosong, tubuhnya yang kejang beberapa kali sebelum perlahan lunglai dan akhirnya berhenti bergerak. Setelah melepaskan tembakan ke kepala, Glenn berbalik badan dengan tenang dan memakai topi topetnya. Ia memutar revolvernya dan membiarkan selongsong kosong jatuh. Kemudian, ia berjalan menuju Ayer Harrison. Ia mengeluarkan peluru perak terakhir untuk berburu iblis di sakunya dan memasukkannya ke dalam revolver. Alasan mengapa Glenn tak menoleh untuk melihat nasib tragis badut berjas itu adalah karena ketidaknyamanannya dengan pembunuhan pertamanya. Namun sebenarnya hal itu harus dilakukan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi jika badut berjas itu berada di bawah kendali penuh boneka itu. Lebih jauh lagi, ia tak berani mengambil risiko memasuki jangkauan efektif artefak 2-049. Mengenai barang-barang di tubuh badut berjas itu, Glenn hanya peduli adakah formula potion clown atau petunjuk tentangnya. Namun itu bukanlah sesuatu yang ingin ia lakukan dengan terburu-buru. Ia bisa menggeledahnya bersama-sama dengan Dun, Ayer, dan yang lainnya. Jika Nedak memilikinya, itu juga berarti ia juga memilikinya. Tak mungkin mereka tidak mau berbagi formula potion dari sequence 8. Paling-paling, Glenn akan diminta untuk mengumpulkan kontribusi dari waktu ke waktu. Lagi pula, ia baru saja menjadi Seer baru-baru ini. Masih butuh waktu lama sampai ia mencerna ramuan itu sepenuhnya. Saat pikirannya berkecamuk, Glenn segera berjalan di samping Ayer Harrison. Pria berjaket abu-abu itu berusaha keras untuk duduk tetapi gagal setiap kali mencoba. Tubuhnya tertutup debu dan lumpur karena terjatuh. "Tuan Harrison, apa yang bisa aku bantu?" tanya Glenn sambil berjongkok. Ia mengarahkan pistol di tangannya ke tanah untuk berjaga-jaga jika terjadi salah tembak. Ayer terengah-engah dan menghela nafas. Monster itu terlalu kuat. Jika bukan karena kelemahannya. Kemudian, ia menunjuk botol logam biru langit di sampingnya dan berkata sambil tertawa meremehkan diri sendiri. "Aku mencoba minum obat tapi tanganku gemetar." Botol biru langit itu seukuran jari Glenn. Panjangnya tak lebih dari 5 cm dan tutup yang menyembunyikan pola spiral telah jatuh ke samping. Cairannya telah tumpah sepenuhnya. Glenn mengelurkan tangannya untuk mengambil botol itu. "Tuan Harrison, hanya ada beberapa tetes yang tersisa di dalam botol." Kemudian Harrison pun menjawab, "Pergi ke Borgia dan di saku bagian dalamnya," kata Ayer sambil terengah-engah. "Baiklah," Glenn berdiri dan bertanya dengan santai, "Apakah ini obat pemulihan? Barang dari mistisisme?" "Tidak, obat itu hanya memiliki efek penyembuhan tertentu. Fungsinya adalah untuk merangsang pikiran kita dan memeras potensi tubuh kita. Itu memungkinkan kita mempertahankan kondisi yang layak untuk jangka waktu yang singkat sampai kita kembali ke markas, di mana kita dapat mendapatkan perawatan." Ayer mencoba untuk duduk tetapi gagal lagi. Kemudian ia melanjutkan, "Nama obatnya adalah Tatapan Dewi. Ingatlah untuk membiarkan Borgia minum setengah botol." Glenn tak menunda lebih jauh, lalu ia berbalik. Ia dengan cepat menghampiri Borgia yang sedang mengerang kesakitan. Ia meminumkan cairan di dalam botol itu untuk Borgia. Setelah membuka tutupnya, Glenn meminumkan cairan itu untuk Borgia separuh. Obat yang cukup manjur. Borgia hanya butuh waktu beberapa detik setelah minum untuk mendapatkan kembali semangat di matanya. Lebih jauh, ia berbisik, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, ia perlahan duduk. Pertama-tama, ia mengobati lukanya sebelum berjalan ke Lorota dan Dun yang tak sadarkan diri. Kemudian ia mengambil obat Tatapan Dewi dari saku bagian dalam milik Dun. Glenn kembali ke sisi Ayer dan memberinya setengah botol sisanya. Setelah Ayer terengah-engah beberapa kali, gerakannya tiba-tiba menjadi lebih lincah. Ia berdiri seolah-olah tak terjadi apa-apa. "Aku akan membantu Borgia. Bantu rekanmu itu." Pria dengan pesona lelaki paruh baya itu menunjuk ke Leonard Michel. Glenn tak keberatan. Ia berbalik dan berlari ke Leonard. Setelah Glenn sampai ke Leonard, Leonard berkata, "Tidak perlu. Aku bisa meminumnya sendiri." Leonard dengan rambutnya yang acak-acakan tersenyum sambil mengangkat botol biru langit itu. Setelah melihat Leonard dengan gesit bangkit, Glenn yang ingin mengejek Leonard tiba-tiba tertegun. Cedera Leonard lebih ringan dari yang kuduga.
ia memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi obat itu sejak awal. Itu juga berarti ia bisa melihatku berjalan berlawanan arah jarum jam saat aku melakukan ritual peningkatan keberuntungan. Tidak, sebenarnya itu tidak apa-apa. Aku melantunkan mantra dalam hati dan ritual peningkatan keberuntungan itu tak tampak aneh sama sekali. Namun, Leonard yang telah lama pulih tetapi memilih untuk hanya menonton, sepertinya ia telah melihat cukup banyak. Hal-hal seperti aku tak terpengaruh oleh 2 strip 049 dan serangan diam-diamku pada badut berjas itu. Saat Glenn menatap dengan tatapan curiga, Leonard yang berjalan ke arahnya berhenti di sampingnya dan terkekeh dan berbicara pelan. Sebenarnya, aku ingin menyelamatkanmu. Namun ternyata kau tak membutuhkannya. Jangan khawatir, ada banyak orang istimewa di dunia ini yang selalu bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Seperti dirimu dan aku. Leonard tersenyum saat ia melewati Glenn dan berjalan menuju ke Dun dan Lorota yang sedang terbangun. Glenn berkata dalam hati, dasar halu. Nampaknya Leonard Michel menyembunyikan banyak rahasia. Saat Glenn berkumpul kembali dengan yang lainnya sambil berpikir keras, ia melihat Kapten Dun memakai sapu tangan dan mengambil buku catatan dari keluarga Antigonus yang dipenuhi noda darah berwarna kuning kecoklatan itu. Sampul buku catatan itu seluruhnya terbuat dari kertas hitam tebal. Buku itu memancarkan aura dari masa lalu yang kuno dan jauh tanpa tanda-tanda melunak atau membusuk. Buku itu hampir identik dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Dun membuka buku catatan itu untuk memastikannya. Glenn tak dapat membaca kata-kata di dalamnya karena sudut pandangnya buruk. Ini benar bukunya. Dun menutup buku catatan itu dan memegang erat-erat, kemudian ia melihat ke arah air dan teman-temannya. Mari kita simpan buku catatan ini dan artefak 2-049 di belakang gerbang Canis Tingen. Kita bisa menunggu sampai kalian semua pulih atau Backlund mengirim seseorang ke sana. Setelah mendengar itu, Glenn merasa sedikit kecewa sekali lagi, tapi ia juga merasa senang. Ia ingin melihat buku catatan keluarga Antigonus sekali lagi dan mencari tahu alasan kematian Glenn yang asli, Wells dan Naya. Namun ia juga merasa bahwa benda kuno itu penuh dengan kemalangan. Itu sering membawa malapetaka, jadi ia tak berani menyentuhnya. Baiklah, Ayor Hudson, Borgia, dan Lorota mengangguk serempak. Mereka kemudian berbalik dan telah tiba di samping artefak 2-049. Mereka saling membangunkan dari pengaruh boneka itu dan memasukkan boneka yang telah kembali bergerak itu ke dalam peti hitam yang berlubang, sementara mereka mengawasinya dengan ketat. Semua kembali normal. Air terdengar sedikit lebih santai. Di dalam peti hitam yang remang-remang, boneka yang terbungkus kain bernoda minyak itu terbalik dengan tubuhnya berderit saat menyelaraskan wajahnya yang dicat badut dengan sumber cahaya. Pada wajah yang menyeramkan itu, di bawah mata hitam tanpa pupil, 2 retakan merah yang hampir tak terlihat muncul. Sementara itu, Dun, Leonard, dan Glenn yang telah mengumpulkan keberaniannya mulai menggeledah mayat badut berjas itu. Mereka menemukan bunga kertas, sapu tangan, kartu poker, pecahan kaca, dan segala macam barang aneh. Namun selain itu, ia tampaknya tak membawa apapun yang berharga atau petunjuk yang potensial. Selain dompet berisi 70 hingga 80 pon dan 10 soli plus, Glenn diam-diam menghela nafas. Dengan memikirkan uang, ia segera melihat ke bawah dan memeriksa dirinya sendiri. Jas formalnya yang harganya beberapa pound telah robek di 5 hingga 6 tempat yang perlu diperbaiki karena ia berguling-guling di tanah. Selain itu, jas itu tertutup debu dan noda kotoran. Dun meliriknya sambil sudut bibirnya melengkung ke atas tersenyum. Kerugian selama misi akan dapat ganti rugi. Ganti rugi. Setelah mendengar istilah yang diciptakan oleh Kaisar Rosel itu, Glenn langsung merasa senang. Ya, jas ini hanya perlu dibersihkan dan diperbaiki dengan benar sebelum dapat dipakai lagi. Jas itu akan tetap layak pakai. Ketika ganti ruginya tiba, aku akan dapat membeli 1 set lagi dan dapat kupakai secara bergantian. Aku bukan tipe orang yang menggunakan uang ganti rugi untuk sesuatu yang tak sesuai dengan tujuannya. Namun,
Aku harus mempertimbangkan untuk membeli satu set pakaian untuk pertempuran di masa mendatang, seperti jaket anti angin hitam yang dimiliki kapten. Pakaian dengan bahan yang sedikit lebih buruk akan jadi lebih murah daripada tuxedo. Apakah si Leonard sialan itu tak suka mengenakan jas formal adalah karena ia memiliki pertimbangan seperti itu? Dun berkata, biarkan Frey yang mengurus mayatnya. Kita lihat apakah ia bisa menemukan seperti apa rupa pria itu atau menemukan petunjuk lain. Dun menyentuh cat wajah badut berjas itu dengan sarung tangannya. Kemudian mereka menggeledah gudang paling dalam dan melihat ada bercak-bercak daging berdarah yang nampak seperti telah dihancurkan oleh batu-batu besar. Mereka juga melihat satu demi satu tulang putih yang berserakan di mana-mana. Ray Bieber menyerap kekuatan buku catatan itu melalui ritual kuno. Sama seperti kita mengkonsumsi potion sequence tingkat tinggi. Ritual seperti itu penuh dengan bahaya. Ritual itu harus dilakukan di lingkungan yang terisolasi dari semua gangguan. Dan ritual itu mengharuskannya untuk tidur nyenyak selama beberapa waktu. Mungkin itulah sebabnya ia belum meninggalkan Tingen. Dun menduga kemungkinan itu setelah memeriksa gudang itu. Mendengar penjelasan itu, Lorota tertawa. Rambut hitamnya sangat kontras dengan wajahnya yang pucat. Sayang sekali kita membangunkannya lebih awal. Kemarahannya karena dibangunkan benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Ini semacam kehilangan kendali. Dun menatap Clint dan memberitahunya sebagai penjelasan sekaligus ceramah. Mengapa ia tak meninggalkan Tingen saja dan mencoba menyerapnya di tempat lain? Tanya Clint yang bingung. Ayur tertawa dan menunjuk kepalanya. Orang-orang yang dipengaruhi oleh kekuatan kuno atau jahat seringkali kurang dalam hal ini. Pada saat itu, Dun menarik nafas dan berkata sambil menyembunyikan rasa sakitnya. Leonard, kondisimu masih baik. Tetaplah di sini dan jangan biarkan warga sipil mendekat. Kami akan segera mencari barang-barang di antara jasad Ray Bieber. Kami akan kembali ke markas bersama barang-barang dan artefak itu, serta buku catatan dari keluarga Antigonus itu. Kemudian kami akan memanggil Freya, Royal, dan polisi untuk datang ke sini.